Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi pokok tentang dinamika kependudukan Indonesia dengan submateri pokok yaitu peningkatan sampah plastik air minum dalam kemasan akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk. Kompetensi dasar yang pertama, memahami konsep ruang, baik itu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Oke, selanjutnya ada menyajikan hasil telaah konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menganalisis peningkatan sampah plastik air minum dalam kemasan akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk. Dan selanjutnya, menyajikan hasil analisis peningkatan sampah plastik air minum dalam kemasan akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk. Dan pembelajaran pada hari ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis peningkatan sampah plastik air minum dalam kemasan akibat dari adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan menyajikan hasil analisis peningkatan sampah air minum dalam kemasan akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk. Dan pembelajaran hari ini yang pertama itu ada pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Ajar yang kita gunakan pada hari ini bersumber dari buku bacaan yang ada dari Kemendikbud, lalu ada dari internet, serta media pembelajaran pada hari ini kita menggunakan video. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pada hari ini. Pengertian sampah. Definisi sampah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berproses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Selanjutnya ada definisi sampah menurut WHO. Menurut WHO, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dapat dipakai, tidak dapat disenangi, ataupun yang dibuang. Pengertian tersebut mengartikan bahwa sampah adalah limbah sisa buangan benda yang tidak disenangi, sehingga banyak orang yang akan membuangnya ke alam. Banyak sisa buangan dari material tertentu yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, seperti plastik. Ada jenis-jenis sampah. Yang pertama itu sampah organik atau sampah basah. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buahan, serta sampah jenis ini dapat terdegradasi atau busuk atau hancur secara alami. Yaitu ada sampah anorganik atau sampah kering. Sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami, contohnya seperti logam, besi, kaleng, plastik, botol, dan kaca. Serta ada sampah berbahaya, yaitu sampah jenis ini berbahaya bagi manusia, contohnya seperti baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus. Dilihat dari jenis-jenis sampah yang telah diuraikan tadi, maka sampah plastik termasuk ke dalam sampah anorganik atau sampah kering atau sampah yang tidak bisa diurai
dan jika terurainya itu memerlukan waktu yang lama. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sampah plastik sesuai dengan topik bahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pengertian sampah plastik. Menurut Kumar 2011, plastik adalah salah satu makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi itu adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar. Plastik merupakan senyawa yang unsur penyusunan utamanya adalah karbon dan hidrogen. Untuk membuat plastik, salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah naphtha, yaitu bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Sampah plastik ini juga terbagi atas beberapa kelompok. Yang pertama yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai temperatur tertentu akan mencair dan dapat dibentuk kembali dan menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan termosetting adalah plastik yang jika telah dibuat dalam bentuk padat tidak dapat dicairkan kembali dan dengan cara yang panas. Itu menurut Kumar. Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik tersebut, termoplastik adalah jenis plastik yang kemungkinan dapat didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur ulang itu diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan penggunaannya. Kodenya itu ada PT, HDP, V, LDP, PP, PS, dan Other. Masuk ke dalam pembahasan sampah botol plastik. Pengertian sampah botol plastik merupakan bahan padat buangan dari kegiatan manusia yang sudah terpakai. Menurut Endah 2015 menjelaskan bahwa sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks dari mulai bangun hingga tidur dan tidur lagi. Manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat itu sendiri. Jika sampah tersebut terus dibiarkan, tentu akan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan yang mengakibatkan pencemaran udara, tanah, dan dapat menyebabkan banjir. Itu keberadaan dari sampah botol plastik ini berdampak negatif ya, baik itu untuk kesehatan kita makhluk hidup, keberlangsungan makhluk hidup. Yang pertama itu ada menyebabkan masalah kesehatan. Yang pertama itu menyebabkan masalah kesehatan. Sebagai contohnya yaitu sampah organik seperti kaleng, botol plastik dapat terisi air hujan dan mengakibatkan habitat nyamuk untuk berkembang biak. Bukan untuk tidak kemungkinan jika nyamuk yang berkembang biak itu di lingkungan sekitar rumah adalah jenis yang nyamuk berbahaya seperti nyamuk demam berdarah. Contoh lainnya itu ada bahan dan proses pembuatan kaleng dan plastik itu sendiri. Plastik mengandung bahan-bahan sintesis yang tidak aman bagi manusia. Salah satunya adalah dioksin, yaitu bahan ini dapat menyebabkan bermacam masalah kesehatan mulai dari gangguan saraf hingga penyakit kanker. Baunya yang ditimbulkan dari area pembuangan sampah juga dapat mengganggu pernafasan manusia, khususnya yang tinggal di sekitar pembuangan sampah. Penyebab dampak negatif dari adanya sampah plastik ini yang kedua itu adalah menyebabkan masalah lingkungan. Contoh pertamanya itu adalah maraknya bencana alam akibat dari penumpukan sampah organik, sebut saja sepertinya banjir. Hampir setiap tahun terjadi banjir seperti yang ada di ibu kota, itu menjadi seperti langganan setiap tahunnya banjir dengan berbagai faktor seperti hujan dan sampah. Penyebab lainnya itu adalah penumpukan sampah yang mengakibatkan aliran air sungai menjadi tersumbat. Akibatnya debit air yang bertambah akan meluap ketika tidak memiliki jalan lain untuk mengalir. Contoh lainnya yaitu menyebabkan pencemaran air. Mau tidak mau, sampah apapun yang masuk ke dalam air akan membuat air tersebut menjadi tercemar.
Jika air sudah tercemar, maka kebersihan dan kesehatan air tidak lagi terjaga. Selanjutnya, menyebabkan masalah bagi makhluk hidup lainnya. Tidak hanya mengganggu lingkungan dan manusia, sampah organik juga tertentu mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Banyak kasus pencemaran air yang sampai ke lautan akibat dari sampah organik tersebut. Parahnya, pencemaran air laut ini menyebabkan banyak ikan dan organisme laut lainnya mati karena keracunan. Kasus ini juga terjadi di daratan. Sampah-sampah yang ada di daratan dapat menjadi penjerat hewan-hewan hidup sekitarnya, sehingga banyak dari mereka yang mati karena terjerat oleh sampah. Tentu sampah organik jika dimanfaatkan, jika diolah lagi lebih kembali, itu dapat menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat. Ada prinsip dari pengolahan sampah organik. Yang pertama itu ada reduce, lalu ada reuse dan recycle. Tentu selain adanya dampak negatif, dampak dari adanya sampah organik ini juga bertimbul baik terhadap manusia dan masyarakat jika manusia dan masyarakat mampu mengolah dan memanfaatkan sampah organik tersebut. Ada pemanfaatan sampah organik. Yang pertama itu bahan kerajinan tangan, yang kedua ada daur ulang, yang ketiga dapat digunakan kembali, yang keempat mainan anak-anak, lalu dapat meningkatkan pemanfaatan ekonomi. Tentu dari pemanfaatan sampah organik ini perlu adanya edukasi yang diterapkan kepada masyarakat, baik itu dari edukasi dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lainnya yang berkecimpung ke dalam penindakan pemanfaatan sampah organik, agar masyarakat bisa memanfaatkan sampah organik tersebut untuk dijual beli agar ekonomi dari masyarakat itu meningkat. Jika pemanfaatan sampah organik ini berjalan lancar dan dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, maka masyarakat menjadi lebih menghargai dan tidak menimbulkan sampah plastik baru lagi. Mereka bisa menggunakan sampah organik yang telah mereka urai tadi untuk keperluan sehari-hari. Misal jika ke pasar, ke supermarket, mereka menggunakan plastik yang telah mereka daur ulang agar mengurangi mobilitas sampah plastik yang ada di Indonesia. Ibu tayangkan mengenai salah satu contoh dari dampak adanya botol sampah plastik di Indonesia. Minum dalam kemasan botol plastik tanpa memikirkan bahaya jangka pendek maupun jangka panjangnya. Tahukah kamu, kurang lebih 2.500 botol plastik dikonsumsi oleh warga Jakarta setiap menitnya. Faktanya, botol plastik adalah limbah yang sulit terurai, hingga dibutuhkan waktu 1000 tahun bagi botol plastik untuk benar-benar terurai. Pendaur ulang sampah botol plastik di Indonesia hanya 9%. Sisanya dibuang ke tempat pembuangan sampah dan berakhir di lautan. Semua plastik yang berada di laut kemudian berubah menjadi partikel-partikel beracun yang dinamakan mikroplastik, di mana partikel beracun tersebut menyebar ke seluruh lautan. Menurut penelitian, semua makhluk laut, baik dari yang kecil sampai yang besar, akan memakan mikroplastik tersebut dalam fase hidupnya. Contohnya, seperti ikan-ikan kecil yang tidak sengaja memakan mikroplastik, di mana ikan kecil tersebut menjadi santapan bagi ikan tuna, yang kemudian ikan tuna dikonsumsi oleh manusia, dan mikroplastik beracun itu berakhir di tubuh kita. Artinya, kita memakan partikel beracun
dari sampah botol plastik yang kita gunakan sehari-hari. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Kurangilah pemakaian botol plastik kemasan air minum sekali pakai, dan mulailah untuk membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Ayo ubah kebiasaanmu dan bergabung dalam gerakan Refill Koi untuk mendukung Laut Bebas Sampah. Pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang telah disampaikan, yang telah dipaparkan bermanfaat untuk kita semua. Setelah populasi sampah, kita gunakan barang-barang atau keperluan rumah tangga lainnya yang didaur ulang oleh sampah. Sekian pembelajarannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.